Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan kita. Sebab Dia baik, sangat baik dan teramat baik. Sampai hari ini karena kebaikannya kita boleh ada, kita boleh menikmati setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk pada hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh sehat sampai hari ini. Itu karena anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara dalam kehidupan kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan
pujian. Sama-sama kita angkat pujian kita. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan rasa ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
Biar jemaat saja yang angkat pujian ini. Semua yang ku alami, semua yang ku alami, seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bersamamu indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada, kami boleh dimampukan untuk melewati setiap proses kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan membalas apa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Tetapi inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Dari dalam hati kami yang bahwa kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami bersamamu Tuhan, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan aku ada hari ini. bersyukur Tuhan Tuhan baik untuk setiap kebaikan. teramat baik. Yes, terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Jika kami ada sampai dengan saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami boleh datang ke tempat ini. Kami hendak memuji, memuliakan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya membawa doa dan permohonan kami. Tuhan, kami rindu Engkau datang menjamah setiap kami yang boleh hadir beribadah di sore hari ini. Bahkan kami juga Tuhan ingin membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana bangsa ini Tuhan, di mana kami boleh berada, berdiri oleh karena Engkau yang sudah menempatkan kami di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah bangsa dan negara kami Indonesia selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan.
Bahkan Engkau hadir di tengah bangsa-bangsa kami Tuhan. Mengurapi setiap kami yang boleh tinggal diam di bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan, ada sinar kemuliaan-Mu, ada kasih karunia-Mu, sehingga bangsa ini bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Demikian juga Tuhan kami membawa ke dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Kabinet Indonesia Merah Putih. Pun juga Tuhan para penegak hukum, penjaga keamanan, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Mereka boleh dibawa oleh Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan. Ekonominya diperbaiki, kesehatannya diperbaiki, pendidikannya diperbaiki, bahkan damai sejahtera tinggal diam di bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena orang-orang yang Kau pilih menjadi pemimpin di bangsa dan negara kami Indonesia ini adalah orang-orang yang bekerja dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menempatkan mereka menjadi orang-orang kepercayaan-Mu mengelola bangsa dan negara kami ini. Demikian juga Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang Engkau taruh untuk memimpin di daerah-daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tuhan, Engkau sudah persiapkan bagi kami calon pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapa, biarlah setiap kami yang mempunyai hak untuk memilih, Roh-Mu bekerja atas kami. Untuk kami boleh memilih orang-orang yang sudah Engkau tetapkan, Engkau persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah kami. Dijauhkanlah ya Tuhan dari segala persengketaan, permusuhan, bahkan kerusuhan. Di mana kami boleh merasakan setiap dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti, kami dengan damai sukacita boleh menikmati, memilih pemimpin-pemimpin daerah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami membawa gereja-gereja-Mu dimanapun itu Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja-Mu Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu memulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah setiap orang boleh rindu dan haus mencari Engkau, beribadah kepadamu, datang ke mezbah-Mu di rumah-rumah kudus-Mu Tuhan. Pun demikian juga Tuhan untuk gembala kami, Pastor Thomas Chandra, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Engkau Tuhan yang selalu hadir, Engkau Tuhan yang selalu mendampingi hamba-Mu ini. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu memakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang rindu dan haus mencari Engkau. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, bahkan masa depannya kami pertaruhkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau selalu urapi dengan berlipat-lipat ganda. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh hamba-Mu ini lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan kami membawa setiap staf-staf penggembalaan yang ada di FLC. Baik yang di tingkat pusat
di cabang-cabang, bahkan sampai ke satelit-satelit. Tuhan, Engkau pakai setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Urapi mereka, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pendidikannya, berkati usaha pekerjaan mereka. Sehingga mereka boleh fokus untuk melakukan pelayanannya dimanapun mereka berada. Pun demikian Tuhan, setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Apapun bagian yang kami ambil ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap kami dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya dengan baik. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Secara khusus kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Bapak Pastor Joko. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan adalah benar-benar dari isi hati Tuhan. Sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, kami dikenyangkan oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada sia-sia firman yang kami dengar. Tidak satupun yang berlalu dari pendengaran kami. Bahkan kami dimampukan untuk mengerti, memahami segala kehendak-Mu Bapa. Terlebih kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Biarlah ada pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Setiap kami yang boleh hadir mendengar kebenaran firman-Mu, diurapi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Maka ketika kami pulang, kami tidak seperti bagaimana kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat firman-Mu itu. Untuk kami boleh berbagi bagi setiap orang yang ada di sekitar lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Hingga berakhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan lagi. Kita mengangkat pujian dengan-Mu Tuhan. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Kita angkat pujian kita. Di dalam hidupku ini hanya Tuhanlah sandaranku, tak pernah Dia tinggalkan diriku, Dia selalu ada bagiku. Katakan di dalam hidup ini. Hidupku ini hanya Tuhanlah penolongku. Dengan imanku kepada Tuhanku, segala mujizat kan terjadi. Karena aku percaya ku dapat melihat mujizat-Mu di dalam hidupku. Ku nyatakan hati untuk percaya, ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Biar kita sama-sama angkat pujian. Di dalam hidupku ini hanya Tuhanlah sandaranku, tak pernah Dia tinggalkan diriku, Dia selalu ada bagiku. Katakan di dalam hidup ini, Engkau penolong kami Tuhan. Di dalam hidupku ini hanya Tuhanlah penolongku. Dengan imanku kepada Tuhanku, segala mujizat kan terjadi. Aku percaya ku dapat melihat mujizat-Mu di dalam hidupku. Kami mau nyatakan, ku nyatakan hati untuk percaya, ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Karena ku percaya ku dapat melihat mujizat-Mu di dalam hidupku. Ku nyatakan hati untuk percaya, ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Biarlah kita nyatakan pujian ini. Karena ku percaya ku dapat melihat mujizat-Mu di dalam hidupku. Ku nyatakan percaya, ku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Karena ku percaya ku dapat melihat
percaya akan mujizat. Karena Tuhanku pembuat mujizat. Karena Tuhanku yang kusembah bangkit dari kematian. Itu merupakan mujizat di atas segala mujizat. Karenanya kami pengikut-pengikut-Mu, kami percaya bahwa mujizat yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Mujizat-Mu masih ada. Waktu kami nyatakan iman percaya kami, maka mujizat ada di depan kami. Tuhan, kalau kami melewati hari lepas hari dengan sebagaimana kami boleh ada hingga sampai saat ini, semua berjalan atas mujizat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami juga boleh berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, saatnya kami juga mau mendengar firman-Mu. Kami sudah menikmati akan pujian penyembahan, kami menikmati akan kehadiran-Mu. Sebab kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, Kau melawat pribadi kami. Sekalipun seberapapun kami yang hadir pada sore hari ini, Tuhan melawat, melihat hati kami yang sangat merindukan dan menanti-nantikan Engkau. Mari Tuhan, saatnya Engkau berbicara. Lewat hamba-Mu ini Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan menjadi saluran berkat firman-Mu. Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Firman yang ditabur membebaskan, melepaskan dari segala keterikatan, dari segala keterpurukan, dari segala zona nyaman selama ini, menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, Roh Kudus pimpin, kuasai kami, ikat semua kuasa kegelapan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya pemberitaan firman ini berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih kepada imam musik, imam pujian yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini. Shalom saudara, haleluya. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 8, kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang sudah lahir baru dimerdekakan dari dosa. Mereka mau melayani Tuhan. Karena mereka saat ini bukan lagi hamba dosa, tapi mereka menjadi hamba kebenaran. Tetapi kenyataannya ada banyak orang-orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, tetapi hidupnya masih diikat oleh setan. Iblis berusaha untuk mengambil, menyerang balik kita lagi, sehingga kita yang seharusnya sudah merdeka dari dosa, tapi kita ditawan lagi oleh iblis. Tadi pagi saya sudah sampaikan, iblis punya modus menyerang kita lagi. Ya, lawanmu si iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling, seperti singa yang mengaum, siap untuk menerkam mangsanya. Apa yang iblis lakukan? Dia mencari celah dalam hidup kita, bagaimana dia bisa mengambil hidup kita lagi. Dia bisa menarik dan menyeret kita masuk dalam dosa lagi dan masuk dalam perangkap iblis. Ada 3 hal yang membuat iblis menjerat kita. Yang pertama tadi pagi saya sampaikan adalah kedagingan kita, keinginan daging. Masih ada banyak orang-orang Kristen yang terjerat dengan kecemaran, dengan dosa-dosa kedagingan, dosa-dosa seksual, dosa-dosa perzinahan, percabulan, dosa-dosa perjudian, minum-minuman, obat-obatan. Ada yang terikat oleh kehidupan kedagingan kembali. Yang kedua, iblis menjerat kita lewat keinginan mata, saudara. Waktu dia secara daging dia tidak bisa menjerat kita lagi,
Yang kedua lewat keinginan mata. Dia menyerang tubuh dan jiwa kita. Kalau tadi dia menyerang tubuh, keinginan daging. Yang kedua keinginan mata, dia menyerang melalui indera penglihatan kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita lihat. Contohnya pornografi. Keterpikatan dengan pasangan atau lawan jenis atau sejenis. Keterikatan akan gaya hidup. Di situ iblis masuk. Dia menyerang jiwa dan tubuh kita. Lewat dosa, apa yang kelihatan oleh mata, dia menyerang jiwa kita. Waktu jiwa kita terperdaya, maka kita jatuh dalam dosa kedagingan. Lalu yang ketiga, iblis juga menjerat kepada kita lewat keangkuhan hidup. Artinya apa? Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Yang kepala batu, yang keras kepala. Yang sifat-sifatnya tidak mau dirubah oleh Tuhan. Ini bicara iblis menyerang lewat hati kita. Dia serang hati kita lewat jiwa kita. Saudara, yang diserang adalah jiwa kita. Melalui 5 penyakit berbahaya. 5 jenis penyakit berbahaya. Ya, lewat 5 penyakit hati tadi ada sakit hati, panas hati, kemudian juga tinggi hati, kemudian juga tawar hati, iri hati. Iblis masuk lewat situ. Tapi pada sore hari ini saya mau berbicara satu lagi. Iblis bukan hanya masuk lewat serangan terhadap tubuh dan jiwa kita. Dia melancarkan berbagai serangan kombinasi. Dia serang tubuh, kedagingan kita. Dia serang jiwa kita. Dia serang juga tubuh dan jiwa kita. Dan dia juga menyerang roh kita. Nah, ada banyak orang Kristen yang sudah lahir baru dan dimerdekakan, tetapi hidupnya masih suka mengalami kemalangan, kesusahan. Persoalan datang silih berganti, tidak pernah kunjung selesai. Yaitu masih adanya keterikatan roh. Roh yang masih diikat, roh kita masih diikat oleh kuasa kegelapan. Jadi iblis bukan menyerang tubuh dan jiwa saja, tapi pintu yang diserang adalah roh kita. Iblis masuk lewat roh kita. Kenapa saudara? Kutuk nenek moyang itu masih aktif dalam hidup kita dan belum dibereskan. Saudara tidak menyadari ya hal ini karena ada kutuk yang masih aktif dalam hidup kita. Ini yang menyebabkan iblis punya akses dalam hidup kita sehingga dia masih bisa menjadi dalang dalam kehidupan kita. Dia bisa memainkan peran dalam hidup kita melalui roh kita yang kebobolan. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebenarnya Yesus sudah mematahkan kutuk kita, kutuk hidup kita dari segala dosa-dosa masa lalu. Dari dosa nenek moyang. Tetapi kenapa kita masih mengalami keterikatan akan kutuk? Masih adanya kutuk yang aktif dalam hidup kita. Dan saudara tahu kutuk nenek moyang menyebabkan orang kehilangan daya pandang rohani dalam menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena adanya keterikatan, karena ada kutuk dalam hidup kita yang masih aktif. Sehingga destiny Tuhan, rencana ilahi Tuhan dalam diri kita tidak tergenapi. Atau tidak bisa sempurna digenapi. Kenapa? Karena iblis menarik. Kita mau lari tapi iblis tarik. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kemenangan, mengalami destiny Tuhan. Karena masih adanya kutuk-kutuk yang aktif. Nah saudara, roh ini yang menggagalkan kita memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan amanat agung. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak bisa menghasilkan buah-buah roh.
dari buahnya pelayanan tapi buahnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena masih ada kutuk yang mengikat orang tersebut. Karunia-karunianya yang sebenarnya Tuhan berikan tapi tidak terbuka karena terikat oleh kutuk-kutuk yang mengikat hidupnya. Buah-buah pekerjaan baiknya tidak ada. Walaupun pelayanan dalam gereja, tetapi hidupnya seperti masih diikat, tidak mengalami kemenangan. Dan belum bisa mewariskan warisan rohani ke anak cucu kita. Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa awal kutuk itu berasal dari dosa leluhur kita yang menjadi penyembah berhala. Saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu panjang sabar. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan juga kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, mengapa Tuhan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat? Ada banyak alasan. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Tuhan itu tetap setia kepada kita, saudara. Sekalipun kita tidak setia, kita tidak rajin berdoa, kita malas ke gereja, kita malas melayani Tuhan, Tuhan tetap setia. Tapi Tuhan marah waktu kita beralih kepada penyembahan yang lain. Tuhan menjadi tidak setia. Kalau kita masih malas-malasan, kita masih malas berdoa, kita malas ikut kebaktian, malas melayani, Tuhan masih tetap setia menunggu kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan beralih kepada Allah yang lain. Itu yang Tuhan benci. Kenapa? Hanya Tuhan yang mau disembah. Hanya Tuhan yang mau dirinya itu disembah. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Dikatakan Tuhan muak waktu kita melihat penyembahan berhala. Tuhan memandang penyembahan berhala sama dengan berlaku busuk di mata Tuhan. Waktu kita melakukan penyembahan berhala, dikatakan kita berlaku busuk. Dan itu membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Nah saudara, apa yang menyebabkan kutuk nenek moyang itu masih aktif dalam hidup kita? Sehingga menyebabkan iblis punya akses dalam hidup kita. Yang pertama, mungkin kita tidak menyadari, kita sudah tidak lagi menjadi penyembah berhala. Tetapi kita menduakan Tuhan. Ini yang menyebabkan kutuk itu masih terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, tanpa disadari kita masih suka pergi ke kuburan untuk sembahyang. Sudah Kristen tapi masih ikut tradisi-tradisi nenek moyang. Sepertinya dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Malam Paskah kita datang ke kuburan, kita tinggal di kuburan, kita sepanjang malam di kuburan. Untuk apa saudara? Tahukah di nenek moyang kita, kalau kita yakin orang yang kita kasihi sudah bersama dengan Tuhan, kenapa dia tinggal di kuburan? Kenapa kita masih mau tinggal di kuburan, saudara? Itu menyakiti hati Tuhan. Karena yang disembah roh leluhur adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang masih suka pergi pengobatan alternatif, pergi ke dukun-dukun. Saudara, itu sama juga dengan penyembahan berhala. Beralih kepada Allah yang lain. Pergi ke orang pintar, tanya kepada dukun, tanya ke paranormal. Cuma bertanya, tidak sembahyang, tidak menyembah berhala, tapi bertanya. Itu kita sudah beralih, saudara. Kemudian ke tempat-tempat keramat. Berapa banyak kita masih suka pergi ke tempat-tempat keramat. Saudara, kalau saya pergi dengan Pastor Thomas pergi ke Bali, dia paling anti kalau pergi ke tempat-tempat keramat. Dia nggak mau. Karena apa? Di situ banyak kuasa-kuasa kegelapan.
seharusnya kita sudah meninggalkan tempat-tempat keramat-keramat seperti itu. Memang saya sebenarnya juga suka, saudara. Saya suka mengunjungi makam kuno, raja-raja zaman dulu, situs-situs kuno, peninggalan-peninggalan bersejarah. Saya senang sebenarnya untuk sejarah. Tapi tahukah saudara, di tempat-tempat itu ada kuasa-kuasa kegelapan. Atmosfernya tidak enak. Waktu kita masuk ke situ, kita masuk dalam satu perangkap atmosfer yang kuasa-kuasa kegelapan dan kita terperangkap di situ. Apakah saudara masih suka ikut ritual agama tradisional? Masih suka ikut selamatan, ruatan, atau masih menyimpan, ya, mencuci keris-keris, jimat, keramat? Saudara, ini yang menyebabkan kutuk itu akhirnya masih aktif dalam hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan itu mencintai kita dan kita mencintai Tuhan. Waktu kita beralih kepada ilah-ilah lain, entah itu berhala, entah itu pergi ke orang pintar, entah itu kita sembayang di kuburan, ya tidak sembayang sih tapi tiduran di kuburan, tinggal semalaman di kuburan. Berarti itu menimbulkan kecemburuan di hadapan Tuhan, sakit hati Tuhan. Dan Tuhan memandang itu sebagai dosa perzinahan, saudara. Saudara, hubungan Kristus dengan kita dianalogikan sama seperti hubungan suami istri. Kristus dengan kita ini seperti hubungan suami istri. Kita ini menjadi mempelai, artinya kita mempelai wanita Kristus. Jadi hubungan kita dengan Kristus bukan hanya hubungan atasan bawahan, bukan hanya hubungan Tuhan dengan umatnya, tapi hubungan mesra sebagai suami istri. Efesus 5 ayat 31-32 mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya hubungan Kristus dengan jemaat itu dianalogikan oleh Alkitab sebagai hubungan suami istri. Nah saudara, sikap cemburu atau sakit hati biasanya terjadi di antara dua pribadi yang saling mencinta. Betul saudara? Yaitu antara pria dan wanita. Ketika salah satu pribadi dari pasangan tersebut berkhianat atau beralih kepada pribadi yang lain, maka akan menimbulkan kecemburuan dan sakit hati pada pasangannya. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Waktu kita berkhianat, kita pergi meninggalkan Kristus, kita cari bantuan kepada ilah lain, kepada dukun, kepada paranormal, itu artinya kita sedang membuat Tuhan cemburu. Jadi penyembahan berhala itu bukan sekedar penyembahan berhala, tetapi lebih dari itu Tuhan menganggap kita penyembahan berhala itu adalah sama dengan perzinahan rohani. Mengapa saudara disebut perzinahan rohani? Kenapa penyembahan berhala itu ya, dengan kuasa kegelapan dikatakan kita melakukan perzinahan rohani? Sebab ketika kita menyembah, ada satu hembusan dari roh kita dan bersatu dengan roh yang kita sembah. Dan hasil penyembahan kita menjadi satu. Semakin dalam tingkat penyembahan kita dengan roh yang kita sembah, akan menghasilkan transformasi spirit. Akan menghasilkan roh baru, yaitu roh kita menjadi satu dengan roh yang kita sembah. Semakin intim hubungan kita dengan roh yang kita sembah, yang bukan dengan Tuhan, maka tingkat kedalamannya itu semakin kita melekat dengan roh tersebut. Itu yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang di luar dari perkiraan kita, yang sebenarnya kita tidak mau, yang sebenarnya melanggar firman Tuhan, tapi kenapa kita lakukan?
Sebab ada roh lain yang menggerakkan kita, yaitu iblis mengambil akses dalam hidup kita, yaitu roh kita dikendalikan oleh dia. Kenapa? Karena kita minta tolong sama dia. Kalau kita pergi ke dukun berarti roh kita dikuasai oleh dukun. Roh kita, iblis punya akses atas roh kita. Saudara, kalau hubungan suami istri saja, ketika mereka menikah, mereka melakukan hubungan intim, maka akan melahirkan satu keturunan, satu benih dari hubungan intim secara jasmani. Demikian juga waktu kita berhubungan, roh kita berhubungan intim dengan roh yang kita sembah, maka akan melahirkan roh sifat yang bukan di luar dari Tuhan. Makanya kalau kita menyembah roh Tuhan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, menyembah Roh Kudus, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebaliknya, waktu kita menyembah roh yang tidak kita kenal, kita juga akan menjadi karakternya seperti roh jahat tersebut. Makanya hati-hati saudara, jangan berpikir kita sudah Kristen, kita masih boleh pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Kita masih coba-coba ke pengobatan alternatif. Ditawarin orang minum sesuatu, ya ini obat yang sudah diramu, tapi obat-obatannya dari obat-obatan yang berasal dari kuasa kegelapan. Itu yang menyebabkan iblis punya akses lagi di dalam roh kita. Iblis mengendalikan kita. Nah, ini yang pertama. Persekutuan kita dengan roh jahat akan menghasilkan satu transformasi roh dan membawa sifat-sifat roh jahat tersebut ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak heran iblis masih punya akses dalam hidup kita. Dan roh ini yang menyebabkan orang kehilangan daya pandang rohani dalam menggenapi tujuan penuh mereka. Roh nenek moyang ini yang menjadi penyebab kegagalan. Ada orang yang gak punya anak, ada orang yang sulit menikah, ada orang yang tidak bisa mencapai kesuksesan yang langgeng. Baru sukses sedikit, jatuh lagi. Baru bekerja, berhasil, jatuh lagi. Rumah tangga baru dibangun, kawin cerai. Kenapa? Karena iblis masih punya akses dalam hidup kita. Ya. Di balik semua ini ada juga orang yang mati secara kematian dini, masih muda. Keluarga besarnya, orang tuanya mati muda. Anaknya juga mati muda. Kenapa? Karena masih ada kutuk yang aktif dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan setan masih punya akses dalam hidup kita? Dosa yang terjadi di keluarga yang tidak dibereskan, maka akan membentuk pola. Saudara, ini pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ya, dalam Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Akibat bapak-bapak yang buat dosa, efeknya kita yang nanggung. Bayangkan akibat Abraham salah melangkah, Abraham berbuat dosa. Apa yang Abraham lakukan? Abraham menikahi budaknya. Akibatnya sampai sekarang keturunannya mengalami kesusahan. Keturunan Abraham itu sekarang sedang perang di Timur Tengah, saudara. Satu keturunan dari Sarah, satu keturunan dari Hagar. Akibat Abraham salah mengambil keputusan, akibatnya efeknya bisa ribuan tahun ke depan. Tahukah saudara, kesalahan yang kita lakukan, mungkin kita tidak menyadari, kita sudah mati. Tetapi efek yang kita lakukan, akibat dosa yang kita lakukan, anak cucu kita yang menanggung. Sebab firman Tuhan mengatakan, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah mati. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kita berpikir,
Saya nggak mau ngerepotin, saya nggak mau nyusahin keluarga. Dosa biar saya tanggung sendiri. Saya berbuat suka-suka saya. Ternyata nggak bisa, saudara. Ternyata efek itu masih terus turun ke bawah. Itulah yang namanya kutuk. Kita nggak bisa hidup menanggung dosa dari apa yang kita perbuat sendiri. Kita pikir berzinah, istri nggak tahu, anak-anak nggak tahu, dosa biar kita tanggung. Cuma saya dengan Tuhan yang tahu. Tidak, sekalipun istri dan anak tidak tahu, tetapi mereka ikut menanggungnya. Nah, saudara, kita lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh Abraham. Akibat dosa kecil Abraham menipu lalu menurun ke Ishak, Yakub dan anak-anak Yakub. Abraham itu waktu pergi ke Mesir, dia bilang dia anggap istrinya itu sebagai adiknya supaya jangan dibunuh. Dan ternyata anaknya Ishak lakukan hal yang sama. Dia mengakui istrinya sebagai adiknya juga karena dia takut jangan-jangan nanti dia dibunuh. Ini dosa yang menipu, saudara. Dosa penipuan saja menurun. Dan menurun lagi ke Yakub. Yakub menipu ayahnya. Dengan apa? Dia menyamar menjadi Esau. Dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Dan dia mengaku sebagai Esau. Dia menipu. Yakub menipu bapaknya. Akibatnya dia pun ditipu oleh anak-anaknya. Waktu anak dia mengasihi salah satu anak yang namanya Yusuf. Waktu Yusuf disayang, tetapi Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual, tapi anak-anaknya yang lain mengakui di depan Yakub bahwa Yusuf sudah mati diterkam hewan buas. Ditipu lagi, saudara. Jadi pola yang dilakukan oleh orang tua kita itu terus menurun ke bawah ke kita. Itu artinya pola kutuk yang masih berlaku. Saudara lihat juga waktu Daud berzinah dengan Betseba. Dia bukan hanya berzinah, tapi dia juga membunuh. Dia punya niat yang tidak baik. Dia bunuh suaminya Betseba. Uria dia bunuh. Akibatnya apa? Kutuk itu turun. Daud diampuni dosanya. Daud berkenan di mata Tuhan. Tapi akibat dosa yang dilakukan oleh Daud, kutuk itu tetap berjalan. Walaupun Daud diampuni. Kalau zaman sekarang mungkin kita sudah Kristen. Kita melakukan dosa. Diampuni. Kita dikasih Tuhan. Tapi ternyata apa yang kita perbuat di masa lalu masih ada, masih terus berlanjut. Itulah yang namanya kutuk masih aktif. Makanya saya yakin kutuk di dalam Daud itu masih aktif. Sekalipun dia sudah mengasihi Tuhan. Dia sudah diampuni dosanya. Tapi kutuk itu menjalar ke anaknya. Kenapa, saudara? Anaknya Amnon adalah putra sulung Raja Daud dan istri yang bernama Ahinoam. Tamar adalah adik Absalom, putri Raja Daud dan istri yang bernama Maaka. Tamar diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Jadi Amnon dan Tamar ini adalah anak Daud dari beda ibu. Tapi mereka saling memperkosa. Kenapa? Bukan saling memperkosa. Si Tamar ini diperkosa. Anaknya memperkosa anaknya yang lain dari ibu yang berbeda. Ini kutuk, saudara. Kemudian juga Raja Salomo. Dia raja yang bijaksana. Tapi dia tidak lepas dari kutuk. Akibat dosa bapaknya yang berzina. Maka bapaknya dikasih Tuhan. Mati masuk sorga. Tapi kutuknya masih berjalan. Salomo punya istri 1.000. 700 istri 300 selir, saudara. Kenapa bisa begitu? Kutuk itu menjalar. Kita nggak tahu keturunan-keturunan berikutnya, saudara. Akibat Daud membunuh Uria, suami Betseba,
keempat anak Raja Daud juga mati dengan cara mengenaskan. Yang pertama ada anak hasil perzinahannya dengan Batseba. Anak yang pertama masih bayi sudah meninggal. Lalu yang kedua Amnon dibunuh oleh Absalom. Lalu Absalom dibunuh oleh Yoab keponakannya Daud. Dan terakhir Adonia putra Daud, ya, putra keempat dari istri yang lain, yang dilahirkan dari istri yang bernama Hagit, dibunuh oleh Benaya, panglima tentara Raja Daud. Bayangkan saudara, pola terjadi dalam keluarga. Makanya kenapa kutuk masih aktif? Kita ini sebagai orang Kristen, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah diampuni dosanya. Bukan berarti apa yang kita perbuat yang lalu tidak menurun ke anak-anaknya. Itu yang namanya kutuk masih aktif. Nah, bagaimana mencari pola dosa dan pohon keluarga kita? Cari ada polanya atau tidak. Waktu ketemu akar satu persatu, namanya pola. Setan itu masuk lewat pola kita. Kita diminta mengakui dosa terkait pola dosa. Setelah diakui, setannya dihancurkan. Katakan saya menolak, memutuskan, membatalkan, dan menghancurkan pola tersebut. Saudara, kalau kita lihat misalnya dalam keluarga kita, orang tua kita dulu suka kawin cerai. Ternyata kalau kita lihat turun ke bawah, mungkin kita nggak kawin cerai, tapi saudara sepupu kita, lingkungan kita, atau saudara jauh kita kawin cerai. Orang tuanya jatuh miskin, bangkrut, ngalami kebangkrutan. Ternyata kita mungkin enggak, tapi adik kita, kakak kita masih mengalami kebangkrutan. Hati-hati saudara, kitanya enggak, tapi waktu kita punya anak, jangan-jangan anak kita juga nanti akan mengalami hal yang demikian. Kita lihat polanya, orang tuanya suka selingkuh, bapaknya suka selingkuh. Nah, ini telepon dari mana saudara? Bapaknya suka selingkuh saudara. Maka ketika bapaknya selingkuh, ternyata kiri kanan kita sudah enggak. Mungkin kita dulu selingkuh. Kita dulu melakukan hal yang sama, kita selingkuh. Terus kita bertobat. Tapi kalau kutuk itu tidak dipatahkan, bisa jadi anak-anak kita juga akan mengalami. Saya tahu mungkin Daud dulu tidak mematahkan kutuk-kutuk itu. Dia berdosa, dia mengakui di depan Nabi Nathan, lalu dia tidak berdosa lagi diampuni. Tapi dia tidak mematahkan kutuk-kutuk itu, sehingga kutuk itu turun ke bawah. Nah, hari-hari ini Tuhan membukakan setiap orang. Abraham pun dulu tidak mematahkan kutuk-kutuk itu, sehingga sampai sekarang anak cucunya menanggung kedurjanaan mereka. Jangan sampai anak cucu kita menanggung kedurjanaan kita akibat kutuk yang dilakukan oleh orang tua kita. Menurun ke kita. Makanya caranya bagaimana saudara? Lihat pohon keluarga. Ini yang terpenting. Saudara tahu nggak begini? Bukan hanya kutuk keturunan. Gen itu turun. Kemarin di foto karakter dibilang 30% gen itu turun. Ya 30%. Jadi begini. Misalnya saya punya anak. Anak saya nggak mirip sama saya dan nggak mirip sama mama saya, istri saya. Tapi ternyata anak saya mirip sama kakek saya ternyata. Dia nggak mirip dengan saya dan istri, tapi kok mirip sama kakeknya. Artinya apa? Gen itu masih menurun kan saudara. Ya, demikian juga dengan kutuk. Kita sudah nggak ngalamin, tapi jangan-jangan anak-anak kita mengalami apa yang dulu kakek nenek kita alami. Karena dia masih terus menyebar ke bawah. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Kita mulai patahkan, putuskan. Kita tolak, kita perkatakan, kita deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk-kutuk keturunan, kalau perlu disebut,
Kita mesti mengidentifikasi dan pohon keluarga kita apa? Roh-roh perzinahan, roh perselingkuhan yang pernah dilakukan. Kita minta ampun atas dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita minta ampun, Tuhan ampuni nenek moyang kami. Ampuni kakek nenek kami yang masih berbuat dosa, dosa-dosa perzinahan. Saat ini kami mau putuskan, kami mau patahkan kutuk-kutuk itu tidak turun kepada keturunan kami. Tidak lagi jatuh ke bawah kami. Kami patahkan setiap roh-roh perzinahan, roh kawin cerai, roh percabulan, roh mabok-mabokan, roh perjudian, roh okultisme. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan. Zaman zaman Abraham, zaman Daud belum ada korban penebusan dosa. Belum ada Kristus yang mati di kayu salib. Tetapi Kristus mati menanggung kutuk kita. Karena itu waktu ada pola dosa itu dalam keluarga kita, kita cukup katakan dalam nama Yesus. Aku patahkan, aku putuskan. Darah Yesus menyucikan. Kita sudah ada darah Yesus. Makanya kutuk itu, kutuk hukum Taurat sudah tidak ada lagi. Saudara, tadi di ayat mana ya? Bentar saudara, saya mau ulang lagi ayat yang tadi. Galatia 3 ayat 13. Galatia ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Zaman Abraham, zaman Daud belum ada penebusan oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya kutuk itu masih terus menjalar ke bawah. Tetapi saudara, kita hidup dalam zaman anugerah. Yesus sudah mati menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Dia sendiri yang menanggung kutuk itu. Makanya keturunan kita tidak lagi menanggung kutuk yang dilakukan oleh kita, oleh leluhur kita. Kenapa? Karena kutuk kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya tinggal kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap kutuk-kutuk nenek moyang. Disebutkan polanya apa? Kutuk perzinahan, perjudian, perselingkuhan, kutuk kemiskinan, kutuk perselisihan keluarga. Dipatahkan dalam nama Yesus dan minta darah Yesus. Karena apa? Yesus digantung di kayu salib. Darahnya mengalir, menebus dosa kita dan menyucikan kita, melepaskan kita dari segala kutuk. Itu sebabnya kita bilang, darah Yesus sucikan juga keturunanku. Saya yakin kutuk itu tidak akan aktif lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa masih ada kutuk itu aktif? Mungkin saudara masih memiliki atau menyimpan jimat-jimat peninggalan leluhur. Leluhur saudara punya jimat-jimat, benda-benda keramat tertentu untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup saudara. Seperti pesugihan, kekebalan, kewibawaan atau kesaktian. Nah, saudara mungkin gak sadari. Mungkin orang tua saudara pernah menitipkan barang sesuatu kepada kita. Yang berupa jimat, batu-batu, atau barang-barang keramat. Dia titipkan aja peninggalan orang tua, tolong disimpan ini nak. Satu hari nanti mungkin kamu membutuhkan. Mungkin berupa emas, berupa barang-barang berharga. Tetapi ada isinya, dititipkan. Kita enggak menyembah, kita juga enggak memakai itu untuk kepentingan kita cuma simpen. Tapi perhatikan saudara, waktu kita masih menyimpan
benda-benda keramat, peninggalan orang tua. Karena kita menghormati orang tua. Oh, saya dititipkan oleh orang tua ini, apalagi mungkin berupa emas. Tapi emas yang sudah dipersembahkan, lalu disimpan. Disimpan biasa, tapi disitulah iblis masih punya akses dalam hidup kita. Karena kita masih menyimpan benda-benda yang memang benda-benda keramat. Makanya perhatikan, kalau ada hal-hal itu, kenapa sih kita ngalamin sial mulu? Kenapa kita mengalami kesusahan mulu? Ternyata ada peninggalan-peninggalan dari orang tua kita yang dititipkan kita, yang kita simpan baik-baik. Saudara, saya punya saudara saya masih nyimpen keris-keris, nggak diapa-apain, nggak disembahya. Tapi kadang-kadang di bulan-bulan tertentu dicuci, dibersihkan. Padahal dia orang Kristen. Dan itu yang menyebabkan dia masih terikat oleh kutuk. Akibatnya iblis memberkati kita dengan kemuliaan palsu. Berkat yang menjerat. Usaha yang selalu jatuh bangun. Anak cucu kita ada anak yang cacat, sulit jodoh. Kemudian matinya pun sulit, saudara. Kenapa? Ada ikatan yang tidak kita sadari. Yang berikutnya, apakah saudara masih membawa orang tua mengunjungi tempat-tempat keramat? Di situ juga tempat-tempat keramat. Kita nggak bawa, mungkin orang tua kita penyembah berhala. Kita sebagai anak yang masih nurut, ya demi memenangkan jiwa orang tua kita, maka saya ajak saja. Saya anterin, tapi saya nggak berikut ibadah, nggak ikut ibadah. Itu pun roh-roh itu mengikuti kita. Yang berikutnya, apakah ada di antara saudara yang punya kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib? Nah, saudara, jangan terkecoh, saudara. Tidak semua penglihatan itu datangnya dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang bisa lihat, saudara. Sekalipun dia tidak rohani. Dia biasa-biasa saja, tapi dia bisa lihat. Tapi perhatikan, yang dia lihat itu selalu yang serem-serem. Bukan yang dilihat itu kemuliaan Tuhan, bukan. Tapi yang dia lihat di jalanan banyak setan. Di rumah ini ada setannya. Di ruangan ini ada setannya. Di jalan raya banyak setan-setan berkeliaran. Saudara, itu bukan penglihatan dari Tuhan. Itu masih ada keterikatan dari kuasa kegelap. Roh jahat mengambil akses atas orang itu dan indera orang itu dipakai untuk iblis melaksanakan aksesnya, membuka penglihatan lewat indera orang tersebut, saudara. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang indigo, padahal dia belum Kristen. Atau mungkin Kristen tapi nggak sungguh-sungguh. Kenapa dapat penglihatan? Itu bukan dari Tuhan. Iblis masih punya akses atas orang tersebut. Makanya kalau ada keluarga kita yang punya penglihatan-penglihatan seperti itu, saudara putuskan jangan sampai itu turun ke anak-anak kita. Mungkin kita enggak, tapi hati-hati jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang demikian. Karena iblis masih aktif dalam kutuk tersebut. Yang berikutnya, ya ciri orang mendapat akses penglihatan tersebut yang pertama, yang dilihat itu bukan tentang kerajaan Allah. Tapi yang dilihat itu roh-roh lain seperti tempat angker, keberadaan setan, wujud setan, makhluk-makhluk yang bergentayangan. Gak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Itu ciri bukan dari Tuhan. Lalu dia masih tinggal di lingkungan yang keluarganya masih penyembahan berhalanya sangat kuat. Ya, mungkin sudah bukan kita, tapi saudara sepupu kita. Dia punya ada penyembahan berhala di rumahnya dan anaknya punya penglihatan-penglihatan. Itu berarti kutuk itu masih ada pada anak tersebut. Kemudian biasanya orang yang dapat penglihatan itu hidupnya dicekam ketakutan. Dapat penglihatan tapi hidupnya nggak nyaman, takut, nggak sejahtera. Lihat-lihat setan nggak sejahtera. Kalau dari Tuhan saya yakin dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau nggak dari Tuhan, dia dapat penglihatan yang aneh-aneh. Akibatnya apa? Waktu tidur dia selalu dihantui dengan mimpi-mimpi yang buruk.
artinya setan masih mengikuti orang tersebut. Kalau di antara keluarga besar kita ada yang seperti itu, kita harus putuskan juga supaya tidak turun ke anak-anak kita. Kemudian juga saudara, dari pohon keluarga saudara ada yang punya kemampuan menyembuhkan orang. Ya, banyak dimintain tolong tetangga-tetangganya, dia punya kelebihan. Tapi bukan kesembuhan yang dari Tuhan, bukan mujizat yang dari Tuhan. Ada orang yang punya kelebihan untuk menyembuhkan orang, kan ada seperti itu saudara. Nah itu pun kalau ada seperti kayak dukun-dukun yang bisa menyembuhkan, harus diputuskan. Karena itu juga jangan-jangan masih bertalian darah dengan kita dan iblis masih punya akses dalam hidup kita. Atau dulu waktu kita, orang tua kita memberikan ada roh pendamping dalam hidup kita. Ya, ada yang mengikuti. Saudara kalau di orang Cina kalau mati di kuburan itu ada satu nisan kecil, itu roh penunggu. Terus waktu dulu kakek saya meninggal, selain ada rumah-rumahan, terus ada penjaga. Saya tanya, ini siapa orang-orang ini? Oh ini orang kuat, roh yang menjaga kakek nenek kita. Dia yang selalu mengamankan. Orang dulu begitu saudara. Ada seperti yang menjadi pengawal, roh yang mengawal kita. Ya. Nah kalau masih ada seperti itu, kita putuskan supaya roh itu tidak mengikuti kita. Di kuburan kakek saya, sekarang mungkin sudah nggak ada, udah diratakan, dihancurkan. Itu ada nisan kecil. Orang tua saya dulu kalau udah sembayang sama kuburan orang tua saya, kakeknya, ayahnya, lalu dia juga sembayang ke yang kecil ini, nisan yang kecil. Saya bilang, ini siapa? Apa ada yang dikubur? Papa saya bilang, bukan, ini adalah roh yang menjaga kakek saya. Oh, berarti kita pun dulu pernah nenek moyang kita menaruh. Tujuan orang tua mungkin baik saudara. Tujuan orang tua baik. Oh dijaga biar selamat, anak cucu saya dijaga. Ya, dikasih pelindung. Tapi itu bukan malaikat pelindung. Tapi ada roh-roh, ya, roh pendamping, roh penjaga atau roh pengawal. Ya, biasanya nenek moyang kita menginginkan anak cucunya selamat. Nah, itulah kalau kita lihat kuasa-kuasa setan yang masih bisa mengambil akses dalam roh kita. Kalau tadi pagi saya bicara Tuhan iblis menyerang kita lewat tubuh dan jiwa. Tapi malam hari ini Tuhan membukakan kepada kita, roh kita jangan sampai masih dibelenggu. Harusnya saya mesti bikin PowerPoint juga ya, biar lebih jelas saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Melihat ada roh-roh yang masih mengikat sehingga hidup kita belum mengalami kemenangan. Yang pertama, akui. Ya, seringkali jika ada dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak kita ketahui, dosa yang pernah kita lakukan namun sudah lupa, dosa yang tidak bisa kita sebutkan lagi, minta Roh Kudus hikmat untuk kita melepaskan setiap kutuk-kutuk yang mengikat hidup kita, sehingga itu tidak ada lagi menyerang diri kita. Mari kita bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi, atau D aja, D. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah,
kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Biar musik memainkan pujian ini. Saudara, bagaimana kita melepaskan hidup kita dari roh-roh yang masih mengikat hidup kita, yang mungkin kita tidak sadari. Ada roh-roh yang masih aktif, roh jahat yang masih aktif, yang menghalang-halangi kita, sehingga kita tidak bisa berlari dalam Tuhan, sehingga kita tidak mengalami destiny yang maksimal dari Tuhan. Karena ada roh-roh yang masih mengikat hidup kita, yang ada roh-roh yang masih menarik kita untuk menarik mundur. Karena itu yang pertama saudara harus lakukan, petakan dalam pohon keluarga kita. Kutuk-kutuk apa yang masih aktif. Jangan sampai kutuk itu terus menjalar. Kalau ada orang tua kita lihat pola-pola dalam keluarga. Kalau ada yang masih kawin cerai, masih suka berselingkuh, persetujuan keluarga, kemiskinan, kita berdoa, Tuhan patahkan setiap kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk keturunan yang masih mengikat hidup kami. Roh-roh perzinahan, roh perselingkuhan, kami patahkan, putus, dan tidak sampai turun lagi kepada keturunan kami. Roh-roh perjudian, kemabukan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi putus, tidak lagi sampai turun ke keturunan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh persekutuan keluarga kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara harus pikir, kalau ada di antara keluarga besar kita yang masih penyembah berhala, karena mereka masih bertalian darah dengan kita minta putuskan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang masih mengikat mereka. Putus, tidak lagi kena dalam hidup kita. Kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan benda-benda keramat, lebih baik benda itu dimusnahkan. Atau kalau barang-barang berharga, lebih baik dijual, dijadikan uang. Daripada kita simpan akan menghambat hidup kita. Kami patahkan setiap pengaruh jimat-jimat yang masih kami simpan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Saudara, kalau ada hal-hal yang masih mengikat hidup kita, perhatikan dalam pohon keluarga kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang menjadi dukun-dukun. Kita minta Tuhan bentengi dengan kuasa darah Yesus, agar kutuk itu tidak lagi sampai dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan,
setiap jemaatmu di tempat ini. Mereka mengalami kebebasan penuh. Kutuk mereka sudah dilepaskan. Ditanggung Kristus di kayu salib. Kristus sudah mati menanggung kutuk hukum Taurat. Karenanya kutuk-kutuk itu kami serahkan semuanya. Kami patahkan. Darah Yesus menyucikan kami. Menyucikan keluarga besar kami. Anak cucu kami tidak lagi menanggung kedurjanaan dari leluhur-leluhur kami. Kami sudah putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami berjalan dalam terang Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami sempurna. Terutama menyambut kedatangan Tuhan. Kami tidak lagi mengalami ikatan-ikatan. Kami mengalami kebebasan. Sehingga dalam pelayanan kami mengalami satu pelayanan kepenuhan ilahi. Destiny Tuhan, rencana ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom Jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 24 November tahun 2024 akan dilayani oleh Evangelis Herson Estalajan. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi Saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengembalikan sebagian dari penghasilan kita untuk Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dengan amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk perluasan pekerjaan Allah. Biarlah setiap dari jemaat-jemaat yang memberi, yang menabur,
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan ini. Tuhan setiap memberkati semua usaha pekerjaan, bisnisnya. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur
Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.